Sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan kemarin dilontarkan oleh Presiden yang menyatakan bila memindah IKN itu tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak bisa dipaksakan, dikejar-kejar. Ya, barangkali ini pernyataan pertama kali Presiden tentang IKN yang nadanya seolah menyerah. Bila ditelusur dari sejak proyek IKN ditetapkan, ini pertama kali kepala negara yang seolah-olah pasrah dengan masa depan IKN, ya, tentang anggaran, tidak sekedar siapa saja yang akan turut kontribusi bangun IKN, tapi juga rencana perpindahan kantor kementerian juga sudah diidentifikasi. Artinya, di akhir masa jabatannya IKN harus hidup walaupun baru terdapat beberapa kementerian saja yang sudah berkantor. Bulan Juli, Jokowi dengan jumawa mengatakan ada 300 investor luar negeri yang berminat berinvestasi di IKN. Tapi faktanya, yang terrealisasi hanya 3 investor dan hingga saat ini itulah yang terdengar. Pengen tahu berapa nilai investasinya? Kurang dari 500 miliar. Dibandingkan dengan investasi swasta dalam negeri yang sudah masuk ke IKN mencapai 58,4 triliun rupiah, sama sekali perbandingan yang tidak signifikan. Ya, barangkali Jokowi akhirnya sadar masa jabatannya kurang dari 2 minggu akan diletakkan. Sementara di sisi lain, walaupun anaknya akan menggantikan sebagai wakil presiden, tapi nyatanya penggantinya kurang responsif pada pembangunan ibu kota baru. Presiden terpilih Prabowo Subianto memang pernah menyebut bakal melanjutkan IKN. Kita belum pernah mendengar Ketua Umum Gerindra terlihat sangat antusias bicara IKN. Hampir dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyebut IKN kecuali sewaktu debat di Pilpres. Pernyataan Menhan soal IKN seringkali hanya normatif, sebagai kepantasan politik saja. Secara faktual, hasil pembahasan tim transisi pemerintahan Prabowo ini jelas tak mengutamakan IKN. Di RAPBN tahun depan hanya disediakan anggaran 4,1 triliun rupiah. IKN tidak masuk dalam prioritas program. Nah, Prabowo sendiri juga baru sekali datang ke IKN. Jadi, apa yang mau diharapkan oleh Jokowi pada Prabowo soal IKN? Nggak ada. Selama ini, sudah banyak yang mengingatkan bila pembangunan IKN tidak bisa dipaksakan. Baik akademisi, pengamat, elit partai politik, ahli ekonomi menyarankan pada Jokowi tidak memaksakan diri. Argumentasi paling kuat mendasari agar tidak memaksakan IKN segera terwujud, yakni kondisi ekonomi global yang tidak sedang baik-baik saja. Dan ekonomi Indonesia ini jelas kena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi nasional juga tidak menggembirakan. Alokasi anggaran terlalu besar ke IKN akan memberi dampak stabilitas ekonomi Indonesia. Dan nyatanya sampai sekarang, Jokowi tidak peduli dan tetap mengerahkan anggaran ke sana. Yang terlihat dipaksakan adalah diselenggarakannya upacara HUT RI ke-79 di 2 tempat, yakni di Istana Negara dan di KN. Sementara kita tahu infrastrukturnya belum memadai. Penyelenggaraan HUT RI di KN jelas hanya menghambur-hamburkan anggaran saja. Yang didatangkan bukan hanya ribuan tamu undangan saja, ya tentu beserta kendaraan, supir, ajudan, dan para pengawalnya. Ya kan? Seperti biasa, karakter Jokowi yang keras dalam merealisasikan sesuatu, tak ada yang bisa menghalangi. Dalam soal pembangunan IKN sudah dimulai sejak tahun 2022, begitu pandemi COVID berakhir. Jokowi tidak menunda ekonomi nasional kembali pulih terlebih dahulu. Anggaran negara langsung digelontorkan ke IKN, ya.
Pada tahun 2022, ada 5,5 triliun yang dialokasikan ke IKN. Kemudian tahun 2023 naik menjadi 27 triliun. Dan tahun ini mencapai 39,3 triliun. Sehingga total sudah ada 71,8 triliun. Nah, anggaran ini jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran biaya operasional sekolah alias BOS yang mencapai 57 triliun. Padahal BOS dinikmati seluruh anak sekolah, baik jenjang SD hingga SMP. Anggaran BOS inilah yang membuat anak-anak sekolah negeri bebas biaya. Bukan hanya dari aspek anggaran yang menandakan Jokowi ngotot IKN harus cepat dituntaskan, dirinya sudah tinggal di IKN beberapa hari terakhir. Kepala negara tinggal dan melakukan aktivitas dari Istana Garuda, rumah dinas kepresidenan di IKN. Bahkan kemarin di IKN gelar acara Nusantara Fun Run. Tidakkah acara ini masih memperlihatkan kalau Presiden menginginkan agar nasib IKN tidak seperti Hambalang? Rasa traumatik Jokowi jelas sangat membayangi karena dulu 2 tahun pertama jadi presiden, Jokowi berkunjung ke Hambalang seolah-olah seperti menampar muka para lawan politiknya. Bahkan kehadirannya ke Hambalang waktu itu terlihat seperti ingin mempermalukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ya bisa jadi sekarang ini kegelisahan itu mendera dirinya. Beberapa pihak menyebut menempatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden itu demi kelanjutan IKN. Tapi nyatanya tak bergayung sambut. Gibran tak juga bisa banyak bermanuver. Bergerak lincah, memposisikan diri sebagai wakil presiden yang benar-benar diperhitungkan. Usai ditetapkan KPU pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres, tak lebih dari 3 kali keduanya bertemu 4 mata. Itu pun dalam rangka aktivitas keagamaan. Mereka kerap bertemu di acara kenegaraan, di acara partai politik. Dari gestur yang diperlihatkan Prabowo Subianto, Gibran tidak memiliki bargaining position sebagai wakil presiden. Dalam berbagai aktivitas tim transisi pemerintahan Prabowo, Gibran sekalipun belum pernah dilibatkan. Pun saat itu, transisi berkomunikasi dengan pemerintahan Jokowi, mantan wali kota Solo itu juga tidak punya posisi sama sekali. Kemudian, di isu pembahasan siapa-siapa yang mengisi kabinet mendatang, tidak ada satupun pihak mengatakan sulung Presiden Jokowi jadi salah satu tokoh kunci menentukan siapa duduk di mana. Gibran sendiri walaupun sudah terpilih sebagai wakil presiden, tidak mampu untuk mengorkestrasi dirinya sendiri sebagai politisi yang levelnya nasional. Aktivitasnya usai terpilih jadi wakil presiden masih berkutat pada aktivitas kelas kepala daerah. IKN yang jadi andalan bapaknya tidak mampu jadi isu yang bisa dia kemas sehingga memperlihatkan dirinya memang layak menjadi wakil presiden. Ketidakmampuan itulah yang menambah beban Jokowi. Jokowi mesti realistis. Putra sulungnya memang kapasitasnya belum bisa bermain politik di tingkat nasional. Belum lagi isu soal Fufu Fafa yang tak kunjung reda, makin mempersepsikan Gibran jadi negatif, menjadi public enemy. Melihat kenyataan-kenyataan itu, Jokowi akhirnya menyebut bila kepres tentang perpindahan ibu kota itu berada di tangan Prabowo. Jadi, jangan pernah berharap IKN segera terwujud setidaknya dalam 5 tahun mendatang.